Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlus sidiki wal wafa ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah kita membahas kemarin bagaimana kondisi masyarakat Arab ya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu dengan turunnya surat pertama dari Al-Quran, itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, jadi kita lihat dulu bahwa karakteristik rata-rata penduduk Mekah atau Quraisy pada saat itu ya punya karakteristik keras kepala, ya pemabuk, penjudi, pendendam, pembunuh, ya tidak mau mengalah, mirip dengan keras kepala ya. Nah, sementara kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau karakteristiknya ramah, pemaaf, penolong, ya, penuh kasih sayang, penuh kelemah lembutan, sabar dan tabah ya. Maka perjuangan ini ya, karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk dalam karakter-karakter masyarakat, maka hasilnya adalah masyarakat Islam yang berperadaban, yang disebut masyarakat Madani. Makanya kota Yathrib ya saat itu bernama Yathrib diubah menjadi kota Madinah karena masyarakatnya Madani, yaitu teratur dan berperadaban. Nah, kita juga perlu mengetahui periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua periode Mekah dan Madinah. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat ya grafis yang ada perbandingannya. Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus pada tauhid ya selama 13 tahun, ancamannya dari kafir Quraisy saat itu ya. Bisa dibuka di buku-buku Sirah Nabawiyah ya. Nah, itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang masuk Islam di awal-awal waktu, di awal-awal periode itu mendapatkan ancaman dan siksaan pastinya. Ya. Nah, metode dakwahnya di Mekah ini ada dua, yaitu sembunyi-sembunyi ya, dan juga terang-terangan. Ya, sembunyi-sembunyi itu maksudnya keluarga dekat dulu. Makanya di awal-awal itu masuk Islam adalah Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib ponakannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Zaid bin Harithah, ya. Nah, yang dekat-dekat dulu. Nah, adapun kalau di Madinah itu ayat-ayat yang turun, ya penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tauhid dan hukum-hukum Islam atau hukum-hukum syariat. Lamanya 10 tahun, setelah 10 tahun ya beliau wafat, ya menghadap Allahu Rabbul Jalil. Nah, ancaman dari 3 kelompok, ya ada kelompok kafir, ada munafik, ada Yahudi. Nah, jadi Rasulullah lebih berat tantangannya, kompleks musuhnya. Makanya di Madinah ini muncul ayat-ayat saif atau ayat-ayat pedang, ayat-ayat jihad untuk melawan daripada ketidakadilan, kejahatan dan sebagainya. Nah, ketika turun ayat-ayat jihad, maka saat itulah seluruh musuh-musuh Allah ditumpas. Ya. Nah, teladan karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sifat yang disebutkan tadi, ada karakter dasar yang harus melekat pada setiap nabi dan rasul. Ya, setiap nabi dan rasul harus sidik atau jujur. Ya, tidak dikenal berbohong, tidak dikenal berdusta. Semua kata-katanya benar. Nah, makanya ketika Rasulullah cerita tentang akhirat ya pasti benar, pasti itu akan terjadi.
ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang surga dan neraka, maka begitulah keadaannya. Hanya saja kita tidak bisa membayangkannya. Ya, Rasulullah udah ceritain indah sekali tentang surga, tapi tetap benak kita tidak bisa membayangkannya. Ya, karena surga itu adalah la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwa surga itu tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh mata ketika kita masih hidup, ya. Tidak bisa didengar ketika kita masih hidup keindahannya, ya. Bagaimana suara-suara di surga itu indahnya gimana, pemandangan-pemandangan indahnya gimana, dan tidak akan pernah bisa dilintaskan dalam hati manusia. Kita bayangin bagaimana indahnya juga tetap kalah indah dengan keadaan sebenarnya. Begitupun neraka. Nah, jadi Rasulullah itu sidik, berkata jujur, pasti terjadi, ya, dan pasti benarnya. Terus harus amanah, ya, dan juga harus tablik, menyampaikan. Dan tak kalah pentingnya dia harus cerdas atau cendekia. Nah, jadi demikianlah kajian kita pada akidah hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.